pagi Sobat Sehat yang berada di rumah. Kembali lagi hari ini kita akan bincang-bincang sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Dr. Manli. Hari ini saya akan menjadi moderator. Kita akan sama-sama belajar tentang sebuah penyakit yang sering terjadi di masyarakat. Hari ini sudah ada pembicara yang sangat handal di bidangnya. Selamat pagi dokter. Pagi dok. Saya perkenalkan Dr. Ami Aurelian, spesialis mata. Ya, hari ini kita mau bahas tentang apa nih dok? Kita bahas tentang retinopati diabetik ya. Tentang retinopati diabetik. Oke, sebelum kita mulai materi, kita mulai perbincangan kita pagi ini, saya akan memperkenalkan dulu ya secara detail pembicara kita di hari ini ya. Pembicara kita hari ini adalah Dr. Ami Aurelian, spesialis mata. Beliau ini bergabung di Rumah Sakit Dian Harapan sejak tahun 2016 ya dok? Ya. Kalau nggak salah ya, berarti sudah sekitar 6-7 tahun terakhir ya menjadi dokter spesialis mata di Rumah Sakit Dian Harapan. Beliau menjalani pendidikan dokter umum tahun 1996 dan pendidikan spesialis tahun 2011 di Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2021 kemarin beliau juga sudah menyelesaikan pendidikan konsultan dia dok, Vitreous Retina dok. Fellowship Vitreous Retina di Bandung. Oke, teman-teman, demikian perkenalan singkat kita di pagi hari ini. Kita akan mulai saja hari ini dok ya. Dok, hari ini kita bahas mungkin materinya yang agak jarang dikenal sama masyarakat tentang retinopati diabetik. Mungkin kalau misalnya kita ngobrolin soal katarak, kita ngobrolin soal gangguan refraksi atau yang orang bilang mata minus, mata plus, masyarakat mungkin udah lebih aware ya dok ya. Kita mulai lah dok, sebagai orang awam nih dok ya, pasti pertanyaan pertama tuh retinopati itu apa sih dok? Oke, retinopati itu merupakan suatu kelainan pada retina, kelainan pada saraf mata. Jadi saraf mata itu ada retina dan ada papil nervus 2. Nah ini kelainan pada retina, jadi kelainan di dalam bola mata dan melibatkan pembuluh darah kecil pada retina. Jadi mata kita itu dok ternyata nggak hanya kita lihat dari luar aja dok ya? Ya. Nggak hanya ngelihat hitam dan putih itu aja dok. Ternyata mata kita juga itu ada pembuluh darah dan ada saraf dok. Betul. Nah untuk retinopati sendiri ini yang terkena gangguannya di bagian sarafnya dok ya? Di bagian sarafnya yang retina. Jadi ya, di dalam bola matanya, bola mata di lapisan belakangnya itu namanya retina. Nah itu yang terkena gangguan. Terkena gangguan dok ya. Dan seringnya itu penyebabnya itu bisa hipertensi, bisa diabetes atau kolesterol, arteriosklerosis. Berarti gangguan pada retina ini dok atau retinopati ini biasanya lebih banyak disebabkan oleh penyakit-penyakit sistemik ya dok? Ya, betul. Jadi bukan gangguan yang didapat secara mendadak atau misalnya seperti katarak ya dok. Kalau katarak kan kita udah dengar istilah siapapun akan kena katarak kalau usianya tua dok ya. Jadi retinopati ini merupakan komplikasi ya dok ya? Ya betul, komplikasi dari penyakit sistemik. Penyakit sistemik. Ya penyebabnya tadi seperti yang dokter sudah jelaskan, penyakit diabetes atau penyakit gula ya, ada bisa penyakit darah tinggi atau hipertensi juga dok ya. Kira-kira dok retinopati yang disebabkan diabetes ini kira-kira seperti apa sih dok? Oke, kalau retinopati diabetes itu biasanya awalnya itu kalau derajatnya masih kecil, masih ringan, itu tidak ada keluhan. Tapi kalau sudah berat, baru pasien biasanya datang dengan keluhan penglihatannya hilang gitu. Nah itu yang mungkin harus segera disadari kalau pada pasien-pasien yang punya riwayat darah tinggi gitu. Jadi kalau punya penyakit sistemik yang kayak tadi dok ya, seperti darah tinggi, seperti penyakit gula, aterosklerosis itu kemungkinan karena kolesterol tinggi ya, biasanya penyakit kolesterol yang tinggi, atau mungkin kita punya kalau dalam dunia medis biasanya bilangnya faktor risiko dok ya. Gemuk ya, kurang aktivitas fisik, itu juga mungkin udah bisa langsung untuk coba untuk ini ya dok ya, untuk waspada ya terhadap retinopati diabetik ini dok ya. Jangan lupa juga itu faktor resiko keturunan ya. Kalau kencing manis, kalau orang tuanya atau nenek kakeknya ada riwayat kencing manis ya
mungkin harus sudah mulai merubah pola hidup, olahraga, makan agar tidak sampai terkena kencing manis gitu. Ya itu sobat sehat ya. Ini kembali lagi nih kita dapat peringatan ya, biar bisa menjaga pola hidup yang sehat ya. Mulai ngukur-ngukur lingkar pinggang kita, mulai naik-naik ke timbangan ya. Kalau timbangannya udah mulai miring ke kanan, udah mulai, waduh, udah harus olahraga dok. Iya. Saya dengar-dengar nih dokter Ami ini juga nih hobi lari nih, jadi mungkin berikut-berikut kalau ini bisa nyoba-nyoba nih, ikut lari ya dok. Sip. Oke, dok kita lanjut lagi ya dok ya. Ya. Seberapa bahaya sih dok ini retinopati diabetik ini dok? Oke, bahaya kalau kita bicara di bagian mata itu mengancam penglihatan ya. Jadi kalau dikatakan bahwa pada populasi satu negara itu 40% itu ada memiliki penyakit kencing manis dan 10% itu pasti mengancam penglihatan. Itu dikatakan begitu. Jadi seberapa berbahaya ya tergantung bagaimana kita mencegah untuk jangan sampai terjadi retinopati diabetik begitu. Baik dok. Berdasarkan yang tadi dok soal tingkat bahayanya retinopati diabetik ini sendiri dok, apakah ada derajat keparahannya dok? Atau ya misalnya kalau yang saya tahu ya dok ya, katarak itu kan kita ada katarak yang masih ringan, ada katarak yang ini, sampai ada katarak yang membutuhkan operasi dok ya. Apakah retinopati diabetik ini sama seperti itu dok? Ya, ada staging dari retinopati diabetik. Jadi dari stagingnya itu ada dua, yang satu non proliferatif atau tidak adanya proliferasi, dan yang satu adanya proliferasi. Dari non proliferasi sendiri itu ada derajat dari tidak adanya diabetik retinopati, mild, kemudian severe. Sedangkan dari proliferasi ada high risk dan non high risk. Nah dari staging itu kita akan ya itu kembali lagi, kenapa harus di staging, kenapa harus ada derajatnya, supaya kita bisa mengatur kapan kontrolnya gitu. Kalau masih ringan bisa sampai 1 tahun baru kontrol, sedangkan kalau sudah berat ya 2-3 bulan harus kontrol gitu, supaya mencegah kembali lagi kehilangan penglihatan, mengancam penglihatan. Baik dok. Jadi sebenarnya menurut penjelasan dokter tadi soal derajat keparahannya dok, itu akan menentukan kedepannya orang ini akan kehilangan penglihatan atau tidak. Iya, ya? betul. Jadi kedepannya resiko untuk butanya seberapa banyak Ya, karena awamnya dok. Benar. Karena kalau masih derajat ringan atau sedang itu kalau tidak dikontrol itu bisa kehilangan penglihatan atau jatuh ke derajat yang lebih berat itu 26%. Tapi kalau kita sudah mendeteksi dari awal itu berarti kan kita tahu oh ini ternyata harus segera ditreat, harus segera diterapi, sehingga kehilangan penglihatannya itu bisa cuman turun jadi 8% gitu. Tapi kalau tidak dikontrol, tidak ada treat, tidak ada terapi, dia kehilangannya 26% gitu. Jadi memang lebih baik kita untuk tahu sejak dini ya. Iya, betul sekali. Ketika ada faktor risiko tadi seperti darah tinggi, kolesterol yang tinggi, ya terutama hari ini kita bahas soal diabetes atau kencing manis ya dok ya. Sebaiknya kita tahu ya dok ya, kapan kita apakah saya masuk dalam faktor risiko yang tinggi atau yang rendah untuk terkena retinopati ini dok ya. Jangan lupa juga kalau kencing manis itu biasanya ada temannya hipertensi, kolesterol, obes, sehingga memang kalau ada faktor resiko selain kencing manis itu makin memperburuk, makin mempercepat terjadinya diabetik retinopati. Jadi kalau sudah ada kencing manis, yaitu obes, kolesterol, itu harus benar-benar dikontrol baik, dan juga jangan lupa merokok. Merokok itu dapat mempercepat atau memperparah terjadinya diabetik retinopati.
pesan kedua dok hari ini ya. Setelah Oke. tadi ya olahraga, merokok, berhenti merokok, BBM naik lu pada demo, giliran rokok naik lu gak demo. Aduh, gimana sih? Oke, intermezzo gengs. Oke sobat sehat, kita mungkin dari sobat sehat bakalan bertanya-tanya ya, dok kalau saya mau cari tahu nih dok, atau misalnya keluarga saya, ya contoh saya aja dok, orang tua saya, mama saya diabetes. Sekarang terapinya dengan insulin tiap hari. Kira-kira kalau saya mau cari tahu nih orang tua saya kira-kira terkena retinopati atau enggak, saya harus gimana dok? Oke, ya kembali lagi bahwa retinopati diabetik itu kalau sudah severe baru ada gejala. Kalau sudah sampai jatuh yang ke proliferatif itu baru ada gejala, sehingga memang mau tidak mau deteksi dini itu sebenarnya itu kolaborasi antara dokter mata dan dokter penyakit dalam ya, karena yang kembali lagi tidak adanya kencing manis itu bukan pasti akan berujung pada retinopati diabetik jikalau gula darahnya tidak terkontrol, kalau ada darah tingginya tidak terkontrol, ada kolesterol, semua faktor itu harus terkontrol. Mudah-mudahan yang tidak terjadi diabetik retinopati. Tapi kalau itu tidak gulanya tidak terkontrol, yang penting HbA1c ya. HbA1c itu harus di bawah 7%. Jadi kalau di atas 7% itu sudah bisa dipastikan 10 tahun ke depan pasti akan terjadi retinopati diabetik gitu. Makanya bagaimana mengetahuinya? Sudah ada di DM, kita sudah tahu, kita kontrol ke dokter mata gitu. Karena yang memang itu tidak bisa kita tahu kelihatan dari luar, harus dilihat karena itu posisinya di dalam mata. Cuman kalau sudah ada gejala berarti biasanya sudah lanjut gitu. Iya. Baik. Jadi untuk cara mengetahuinya kita harus melakukan pemeriksaan dok ya Iya, dari betul. awal. Setahu saya dok ya, saya ini dokter Ami ini satu-satunya spesialis mata di Papua ya dok, atau di Jayapura yang ngambil fellow Vitreous Retina ya dok Iya. ya. Jadi ini memang udah ahlinya lah soal retina dok, retinopati ya. Di Papua atau di Jayapura ya dok? Di Papua. Sementara masih di Papua. Di Papua, berarti se-Papua nih dokter Ami ini satu-satunya spesialis, masternya, grandmasternya ya, di grandmaster untuk retinopati dok ya. Catur kali. Kalau mau ketemu dokter Ami teman-teman, mungkin di rumah nih sobat sehat sekalian nih, ada yang keluarganya terkena diabetes, ada yang keluarganya terkena hipertensi, terus wah ini nih udah 10 tahun, udah 5 tahun berobat terus nih tapi nggak pernah kontrol matanya, bisa nanti ke poliklinik penyakit dalam, poliklinik mata Rumah Sakit Dian Harapan hari Senin dan Sabtu ya dok ya, jadwal prakteknya Senin dan Sabtu. Jadi kalau mau ketemu sama dokter Ami buat pemeriksaan langsung, boleh langsung ke poliklinik mata di Rumah Sakit Dian Harapan hari Senin dan Sabtu. Oke dok, kita lanjut lagi dok ya. Tadi kita udah ngomong nih soal retinopati diabetik, gimana ininya, stagingnya dok. Sekarang pasti yang bakalan orang cari tahu lagi nih dok, gimana soal penanganannya dok. Kalau saya udah ketemu dokter, kira-kira mata saya mau diapain nih dok nanti jadinya? Oke. Penanganan pertama kita kembali lagi ke penyebabnya. Ya, penyebabnya adalah kencing manis atau sakit gula atau diabetes, itu nama lainnya ya. Jadi karena mata itu merupakan komplikasi. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya yang diatasi. Gitu. Penyebabnya diatasi yaitu kendalikan gula darah. Kalau ada, ya kembali lagi selalu saya bilang bahwa kendalikan gula darah, kendalikan tensi, kendalikan obesitas, kendalikan kolesterol. Karena semua itu bisa memperberat terjadinya retinopati diabetik. Yang kedua, kendalikan dengan cara kontrol ke dokter penyakit dalam yang teratur, minum obat teratur, terus kemudian rubah pola hidup. Kalau sudah terjadi retinopati diabetik, kembali lagi kita lihat itu stagingnya sudah sampai di mana. Nah, kalau sudah sampai di
Nih, ini severe NPDR atau NPD non proliferatif yang sudah lanjut, sudah bisa kita lakukan treat, sudah bisa kita lakukan laser awalnya. Laser itu bisa sangat membantu turun sangat jauh, bisa dari 26% kalau tidak dilakukan treat, itu bisa sampai cuman 9%. Jauh ya, Dok? Jauh banget. Jadi makanya kenapa kita sangat-sangat memanggil ya, maksudnya bukan memanggil sih, menganjurkan untuk kontrol, karena ya itu tadi mengancam penglihatannya. Kalau kita tidak lakukan apa-apa dan datangnya sudah lanjut, ya agak sulit untuk kembali untuk tidak kehilangan penglihatan. Tapi kalau sudah kita treat, ini masih di staging yang non proliferatif ya, yang tapi sudah lanjut, memang sudah severe. Kalau masih mild, itu biasanya kita evaluasi aja dan benar-benar harus kontrol ketat gula darahnya. Tapi kalau sudah sampai severe, berarti kita harus melakukan tindakan, ya salah satunya laser. Nah, kalau laser diharapkan dengan laser kita bisa memperbaiki penglihatannya. Jadi bisa sampai turun sampai 9% gitu. Nah, kalau adanya bengkak di saraf mata seperti gambar ini, kita di sini juga kebetulan kita sudah ada OCT, sehingga kalau ada pembengkakan begini kita bisa mengukur ketebalannya. Itu juga bisa kita lakukan injeksi anti VEGF. Dengan adanya injeksi kita bisa mengurangi pembengkakan, terus kemudian mungkin kita bisa combine dengan laser gitu. Dan ini semua ada alatnya di rumah sakit sini. Oh ya. Jadi Sobat Sehat semua yang diomongin tadi terapinya itu sudah bisa dikerjakan di Rumah Sakit Dian Harapan, ya. Jadi nggak perlu lagi, Dok, ya jauh-jauh ya. Iya. Ya biasa kan orang kalau perawatan mata menuju ke Jawa, ke daerah Jawa, atau yang paling dekat biasanya ke Sulawesi, Dok, ya. Iya. Sekarang sudah ada semuanya, dokternya udah yang tingkatnya udah fellow ya, udah memang khusus mempelajari itu. Kemudian alat-alatnya juga sudah tersedia di Rumah Sakit Dian Harapan. Jadi ya, yuk segera periksa, segera kontrol. Kalaupun butuh treatment bisa dikerjakan di sini. Benar ya, Dok, ya. Dok, kembali lagi nih, Dok. Tadi kita udah ngomong soal penanganannya, Dok. Sekarang kalau misalnya bagaimana saya mencegah supaya saya tidak terkena retinopati diabetik ya, Dok. Sekarang ini kita bahas tentang diabetik. Kira-kira apakah ada saran dari dokter atau mungkin ada yang bisa dokter bagikan tentang pencegahan dari retinopati sendiri, Dok? Ya, kembali lagi saya selalu mengingatkan bahwa kencing manis dan darah tinggi itu bukan penyakit yang sembuh, tapi penyakit yang terkontrol gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengkontrol gula darah kita, bisa mengkontrol tensi kita adalah dengan cara yang pasti kita perlu bantuan obat gitu. Obat itu harus teratur dan harus dikontrol oleh dokter penyakit dalam. Kemudian pola makan gitu. Kita benar-benar kalau sudah di konsep kita bahwa kalau kita sudah kencing manis berarti kita harus benar-benar menjaga mulut kita. Jangan sampai semua apa yang kita inginkan kita masukkan ke dalam mulut kita, masukkan ke dalam tubuh kita. Karena apa? Nanti kalau sudah mau ke dokter penyakit dalam baru kita diet 1 minggu, baru terus diet minum obat 1 minggu, terus pas periksa bagus gitu. Tapi jangan salah, karena fluktuasi gula darah yang terlalu jauh itu akan memperberat juga. Jadi kalau umpamanya hari-hari kita 300 gula darahnya, terus kemudian tiba-tiba menjadi 120, 150, itu cukup jauh fluktuasinya, itu akan mempercepat perburukan retinopati diabetik yang sudah terjadi yang masih ringan ya, begitu. Jadi, nah itu yang kedua, jaga pola makan. Yang ketiga, olahraga. Karena dengan olahraga itu bisa
membakar ya, membakar gula ya menjadi energi, sehingga dia tidak tersimpan di otot, tidak tersimpan di dalam tubuh. Nah itu menurut pengalaman saya itu dengan olahraga itu gula darah terkontrol, olahraga, makan teratur, itu sampai 10 tahun ada pasien yang tidak sama sekali terjadinya retinopati diabetik gitu. Walaupun memang secara penelitian dibilang 10% terjadi, cuman ya memang dengan 3 cara itu mudah-mudahan tidak terjadi retinopati diabetik gitu. Siap. Oke, ya sambil kita masih melanjut ngobrol-ngobrol dok, saya masih mempersilakannya sobat sehat di rumah, jika ada pertanyaan bisa langsung diketik saja di kolom komentar ya. Oke dok, ini ada satu pertanyaan nih dok yang masuk dari Bapak Yoko Ignatius. Jika seseorang punya faktor risiko diabetes, kapan waktu yang tepat untuk dilakukan screening? Apakah perlu dilakukan pemeriksaan berkala yang rutin dok? Kira-kira. Misalnya saya terdiagnosa diabetes tahun ini dok, apakah saya harus segera screening dok? Atau saya bisa menunggu dok? Setahun kemudian, 2 tahun kemudian jika sudah selesai screening, pemeriksaan berkalanya kira-kira gimana dok? Ya, kembali lagi ke terjadinya retinopati diabetik itu sekitar 10 tahun. Jadi, tapi kembali lagi kalau orang yang terdiagnosis sekarang itu dia baru terdiagnosisnya sekarang kan. Ya, nah, biasanya kan mundur berapa waktu ya sudah ada gitu. Cuman dia mungkin baru bergejalanya itu tahun ini gitu kan. Ya, selalu konsep itu yang kita pakai gitu. Jadi pada saat kita tahu kita kencing manis, ya kita kontrol ke dokter mata untuk mendeteksi, karena kita, ya itu kembali lagi kita tidak pernah tahu awalnya dia sakit kencing manis, betul kan? Jadi langsung berobat aja ke dokter mata gitu, karena kembali lagi yang tadi seperti dokter Manli bilang, kita tahu lebih awal itu mencegah kehilangan penglihatan lebih tidak ada gitu ya. Kalau kita tahu, kita sudah tahu, terus kemudian oh ternyata perlu ditreat nih, ya udah berarti kan kita resiko kehilangannya lebih kecil penglihatan gitu. Nah kalau ketahuannya awalnya tidak ada tidak ada retinopati diabetik, kita bisa evaluasi lagi 1 tahun kemudian gitu. Kalau umpamanya oh ternyata dia sudah severe, biasa berapa kali memang saya dapat itu sudah rusak dulu, sudah kehilangan penglihatan darah, dia ke dokter baru ketahuan oh ternyata saya gula darahnya 500. Tapi ya itu awalnya dia tahu karena penglihatannya buram begitu. Jadi ya itu sudah langsung kita treat. Nah itu memang kita kontrolnya 2 atau 3 bulan sesudah di treat ya, maksudnya sesudah umpamanya di laser gitu atau gitu ya 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan. Jadi saran dari dokter sendiri ketika orang udah terdiagnosa diabetes sebaiknya langsung screening awal dok ya, screening untuk retinopatinya. Nanti untuk kontrol berikutnya kapan itu bergantung dari derajat keparahan ya, temuan pada pemeriksaan fisiknya itu dok ya. Oke dok, kita masih nunggu ya teman-teman ya, yang mau ngasih pertanyaan boleh langsung nulis pertanyaannya di kolom komentar ya dok ya. Sambil nunggu pertanyaan dok, saya mau tanya nih dok, ada istilah nih dok di masyarakat, semua orang tua pasti katarak, ya kan dok? Untuk retinopati diabetik nih, kira-kira apakah semua orang diabetes, semua orang yang terdiagnosa diabetes pasti terkena retinopati diabetik atau tidak dok? Ya kembali lagi itu terjadi 10% dari semua pasien DM yang terdiagnosis DM itu 10% akan terjadi retinopati diabetik. 10%. Jadi sebenarnya itu angka yang cukup besar juga. Kalau kita biarkan kebutaan akan makin tinggi selain dengan katarak gitu. Kalau tadi saya sempat ingat dokter sempat bilang 40% orang itu terkena DM. Ya mungkin fase sekarang mungkin belum DM juga, kadang-kadang ada yang hiperglikemi ya dok. Kemudian 10% dari 40% itu 4% ya.
berarti dari 100 orang nih 4 orang tuh punya resiko. Kemungkinan buat terkena retinopati diabetes. Ya seperti itu ya sobat sehat ya. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi timbang-timbang nih, mending kita screening dulu kayaknya dari awal ya dok ya. Lebih tahu, lebih cepat. Toh juga semua tindakannya tuh udah bisa dilakukan di sini. Ya nggak perlu berangkat keluar kota, nggak perlu ini. Semua tindakan udah bisa dikerjakan di Rumah Sakit Dian Harapan. Ditangani juga sama dokter yang kompeten, dokter yang fellow, yang udah belajar khusus nih tentang retina. Jadi yuk jangan ragu-ragu screening tiap hari Senin dan Sabtu ya, polinya Dr. Ami di Rumah Sakit Dian Harapan ya. Oke dok, satu pertanyaan lagi boleh dok ya, sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman ya di Instagram dok. Kira-kira dok, tadi kan sempat dokter ngomong terapinya kita bisa laser ya dok, bisa juga diinjeksi obat ya dok ya, disuntik obat. Kira-kira itu tindakan termasuk tindakan operatif nggak sih dok? Kalau ya ada tindakan operatif juga kalau sudah masuk ke PDR ya, sudah masuk ke proliferasi. Itu tindakan terakhir yang kalau datang itu sudah advance, sudah lanjut stagingnya ya. Jadi nah itu lagi kembali lagi biasanya pasien datang itu sudah penglihatannya buram, baru periksa mata, periksa gula darah, ternyata gulanya 300-an, gulanya 500 gitu. Nah, kalau sudah seperti begitu, penglihatan buramnya kita lihat, oh ternyata ada perdarahan, jadi indikasi dari operasi pada pasien dengan diabetik retinopati itu adanya perdarahan yang 3 bulan tidak terserap. Jadi kita tidak bisa juga, oh ini ada perdarahan langsung operasi nggak bisa, karena harapannya gula darah terkontrol baik, tubuh yang akan menyerap sendiri perdarahannya itu. Terus kemudian adanya traksi, jadi ada tarikan. Jadi retina itu pada orang DM bisa terjadi iskemik. Nah, kalau iskemik itu pembuluh darah retina tidak mendapat makanan sehingga tubuh meresponnya mengeluarkan VEGF untuk membentuk pembuluh darah baru. Nah, pembuluh darah baru ini yang rentan terhadap rentan untuk pecah gitu. Nah, kalau dia pecah itu yang akan terjadi perdarahan. Terus di samping itu juga dia memicu tuh kan pembuluh darah ini kan tumbuhnya sembarangan ya, pembuluh darah sembarangan sehingga dia membuat kayak, saya suka menggambarkan dengan sawang yang di rumah ada kayak laba-laba gitu. Nah, dia munculnya di sembarang tempat. Nah, dia kalau munculnya di retina itu gambarannya mungkin kurang lebihnya begini. Jadi adanya jaringan fibrovaskular. Nah, kalau fibrovaskular ini terjadinya dia posisinya ke makula, berarti harus dioperasi. Harus dilepaskan lah itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adanya kalau tarikan ini semakin heboh, itu bisa terjadi robeknya retina. Nah, kalau sudah terjadinya robek retina, berarti kita harus operasi. Gitu, untuk menghilangkan tarikan itu dan menempel kembali retinanya. Terus kemudian adanya ini preretinal hemorrhage, jadi adanya perdarahan yang ada persis di depan makula. Nah, itu juga harus dioperasi. Dan adanya selaput di atas retina, jadi ada selaput tipis di atas retina menutupi makula, itu mengganggu penglihatan sehingga memang harus dioperasi. Tapi kembali lagi, berapa besar derajat itu, atau itu biasanya kita melihatnya dengan visus ya, tajam penglihatan. Jadi kalau tajam penglihatannya sudah buruk, berarti bukan cuma yang kelihatan saja yang rusak, tapi juga sel-selnya juga ikut rusak. Tapi apapun itu tetap kita usahakan untuk memberikan yang terbaik, gitu kan ya. Saya selalu bilang ke pasien bahwa retinopati diabetik itu seperti karat.
Jadi dia merusak tuh bukan cuman yang tampak, tapi yang di dalam yang tidak tampak itu juga akan rusak. Jadi apapun itu yang kita kerjakan itu akan sia-sia kalau gula darahnya kembali lagi tidak terkontrol gitu. Baik dok, ini ada satu pertanyaan nih dok dari penonton kita ya, dari sobat sehat di rumah, dari CCJ Store. Dok mau nanya, kalau retinopati sudah kehilangan penglihatan, jadi mungkin ini sudah visusnya udah yang sangat rendah dok ya. Kemudian dilakukan tindakan entah itu operasi atau laser, apakah ada kemungkinan pasien bisa melihat atau kondisinya jadi sama seperti pasien glaukoma dok, yang ketika kita ini kehilangan penglihatannya sudah lebih sulit ya mungkin ya dok untuk kembali dok, kira-kira seperti itu. Yaitu kembali lagi kita harus melihat berapa berat rusaknya gitu ya. Itu kembali lagi yang tadi saya bilang bahwa itu seperti karat gitu. Jadi kalau sudah terjadi kerusakan terutama penglihatannya benar-benar sangat rendah, itu memang agak sulit untuk mengembalikan. Tapi kembali lagi bahwa yang kita lakukan ini sebenarnya kalau mau setelah di laser itu, nah seperti gambar ini, kalau itu yang sebelah kanan kiri, setelah di laser jaringan fibrovaskulernya proliferasinya juga berkurang gitu. Jadi semakin membaik. Cuman yang kita lihat itu memang membaik. Yang kita cegah itu adalah kita pertahankan yang ada. Begitu. Bukan kita mengembalikan gitu. Tapi kita mencegah supaya jangan terjadi perburukan. Nah, kalau ini yang terjadi perubahan, berarti kita mencegah supaya tidak terjadi perburukan gitu. Tapi kalau mau kembalikan sama seperti yang karat bahwa dia sudah merusak sampai di sel-selnya, dan itu memang kita sulit untuk mengembalikan. Tapi tidak boleh tidak dilakukan apa-apa gitu. Jadi lebih baik kita melakukan tindakan, hasilnya mungkin tidak semaksimal, tidak seperti yang diharapkan. Misalnya kayak kalau katarak kan dok, begitu tindakan langsung bisa melihat ya. Mungkin kalau retinopati, tapi kita melakukan tindakan buat mencegah perburukan yang lebih dalam lagi dok ya. Oke, dok, ternyata banyak nih dok yang mau nanya nih, waduh. Ini ada pertanyaan dok dari Cornel dok. Ini pertanyaan pertama mungkin sama kayak tadi yang dokter udah jelasin dok ya. Apakah gangguan penglihatan pada orang dengan retinopati diabetes bisa kembali normal ya? Tadi mungkin dokter udah jelasin ya. Sesuai dengan pertanyaan dari yang kakak CJC Store tadi ya. Pertanyaan keduanya dok, apakah retinopati diabetik dapat menyebabkan penurunan penglihatan secara mendadak? Oke. Ya, sebenarnya kita bisa melihat, bukan ya, baliknya aja deh, kalau kita tidak bisa melihat jikalau jadi kacamata itu juga sebenarnya kan kita tidak bisa melihat ya. Iya, benar. Nah, berarti ada kemungkinan dia memerlukan kacamata. Yang kedua, media dari mata. Jadi bola mata itu ada dari depan sampai belakang, itu ada kornea, ada lensa, ada vitreus. Itu semua harus clear, semua harus baik, baru kita bisa melihat. Seperti kayak kaca mobil lah, kalau kaca mobilnya buram pasti kita nggak bisa lihat keluar. Yang ketiga, saraf. Nah, kalau pertanyaannya mengenai bisakah tidak diabetik retinopati mendadak tidak bisa melihat, harusnya tidak. Karena apa, itu proses ya, proses. Nah, kalau sebelum terjadi perdarahan dia tidak bisa melihat, pasti dia akan ada lihat dulu hitam-hitam terbang-terbang di dalam mata, itu perdarahan sedikit, nanti lama-lama makin gelap gitu. Atau memang pertamanya dia karena berhubungan dengan makula, pasti awalnya dia melihat kayak bendanya ada garis lurus bengkok-bengkok, atau tiang listrik bengkok-bengkok, itu adanya pembengkakan pada makula. Nah, jadi kalau pertanyaannya tiba-tiba, seharusnya tidak gitu. Nah, kalau tiba-tiba biasanya sih memang berhubungan dengan saraf, tapi yang di pusat begitu. Jadi sebenarnya mungkin definisi tiba-tibanya itu tiba-tiba dia menyadari dong,
ya mungkin ya. Ya. Yang kejadiannya, tapi Nah. proses penyakitnya itu Iya, lama. udah berlangsung lama dok ya. Tiba-tiba dia kok tiba-tiba aku nggak bisa ngelihat lagi. Ya, kayak tadi yang saya bilang, ada pasien datang bilang tiba-tiba penglihatannya tidak bisa lihat. Setelah dicek ternyata gula darahnya 500 dan saraf matanya sudah sangat parah begitu. Kembali lagi dok, untuk retinopati ini kan berarti harus pemeriksaan saraf dok ya. Ya. Berarti kembali lagi pemeriksaannya harus dilakukan oleh dokter spesialis mata dok. Ya. Ya maksudnya kalau kayak mungkin kalau masalah refraksi doang dok, kayak misalnya masalah kacamata minus, kacamata plus kan kita bisa memeriksakan di optik ya dok, atau misalnya di tempat mana buat kacamata. Tapi kalau untuk retinopati sendiri untuk tahu screeningnya memang harus ya dok, ketemu sama dokter spesialis mata ya. Karena kembali lagi kita memeriksakannya ini sampai ke bagian dalam dok, ke bagian saraf. Oke, ya saya rasa terima kasih udah banyak sekali pertanyaan dari sobat sehat ya dok ya di siang hari ini. Hari ini ya diskusinya juga lebih menarik dok ya. Oke, sebelum saya mengingatkan lagi tentang prakteknya dokter Ami ya, hari praktek dokter Ami, mungkin dok kira-kira semenit 2 menit ke depan ada pesan-pesan apa dok nih, take home message buat semua yang ngedengerin live IG kita di hari ini dok, untuk mencegah retinopati diabetik atau mungkin untuk hal lain mengenai mata dok, biar kita punya mata yang sehat dan berkualitas dok. Apa ya? Jadi kembali lagi seperti pembicaraan sebelumnya, kalau kencing manis, kalau sudah tahu kencing manis atau ada riwayat keluarga kencing manis, segera rutinlah kontrol gula darah, rutinlah kontrol untuk cek lab lah minimal untuk mengetahui gula darah saya berapa, puasa dan 2 jam puasa. Kemudian selalu yang tidak bosan-bosan saya ingatkan, olahraga itu penting banget untuk mengendalikan semuanya, mengendalikan tensi, mengendalikan kolesterol, mengendalikan gula darah, dan membuat jantung kita lebih sehat ya. Jadi itu jangan bosan-bosan untuk melakukan aktivitas, jadi kita sekarang kebiasaan hanya duduk dengan handphone. Jadi penyakit kencing manis ini sudah bukan lagi penyakitnya orang tua. Sekarang usia kencing manis itu sudah sangat-sangat di usia muda itu sudah terkena kencing manis, dan kalau pada usia di bawah 30 sudah kencing manis, retinopati itu sangat-sangat berat efeknya ke mata. Jadi pada usia-usia muda jangan benar-benar jangan malas untuk beraktivitas dan jangan malas untuk olahraga. Itu aja sih. Ya, pesannya ya. Yang pertama screening ya, harus tahu. Nah, soal screening nih, kita di Rumah Sakit Dian Harapan tuh ada polymedical check up nih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau screening, mau apa, bisa ke polymedical check up. Ya. Di screening semuanya itu, termasuk tadi diabetes, darah tinggi, resiko jantung, ya, kolesterol, semuanya bisa di polymedical check up. Harga bersahabat. Ya. Kemudian yang kedua, kalau udah tahu nih mulai dia saya agak gemuk, obes atau apa nih, saya sekalian dok ya promo nih dok ya, jangan marah dok. Kita di Dian Harapan juga nih udah ada poligisi klinik. Iya, jadi betul, kalau mau betul. Selama ini saya ngikutin diet OCD lah, ngikutin apalah, ngikutin kok nggak turun-turun ya. Iya. Sekali-sekali mampirlah, bolehlah ke poligisi klinik di Rumah Sakit Dian Harapan. Kita punya timbangan yang bisa mengukur nih dok, lemaknya gimana, ininya gimana. Jadi sekalian nih bisa langsung ke poligisi klinik, ketemu dokternya, plus dibuatkan jadwal makannya dan isi makanannya dok. Jadi pola dietnya udah langsung dibuatkan ya sama dokter spesialisnya nanti. Yang berikutnya soal retinopati diabetik, Senin dan Sabtu polinya dokter Ami ada di Rumah Sakit Dian Harapan, bisa langsung datang kontrol, bisa langsung ketemu beliau, bisa ngobrol lebih banyak, bisa nanya-nanya lebih banyak ya, bisa diperiksa lebih banyak juga nih sama beliau untuk resiko retinopati diabetik. Kalaupun udah diabetes, mau ketemu dokter penyakit dalam, tenang aja. Di sini di Dian Harapan juga poli penyakit dalamnya lengkap. Senin sampai Sabtu pagi dan sore ada guys. Jadi kalau nggak bisa poli pagi, mau datang jam 3 sore ada dokternya. Jadi mau apa-apa Dian Harapan ada guys. Supaya aman. Oke. Saya rasa cukup ya dok.
Terima kasih dok buat hari ini. Kasih. Semoga semakin banyak orang aware tentang kesehatan mata dok ya. Amin. Dan kita bisa mencegah lebih banyak orang untuk ada dalam kondisi kehilangan penglihatan. Oke, sobat sehat di rumah, terima kasih yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. Kembali lagi nanti minggu depan kita akan ada bincang-bincang sehat lagi dengan topik yang lebih menarik, dengan teman-teman yang lebih menarik juga. Oke, see you soon. God bless you.